Sudah siap kita? Barangkali Barangkali. saya mulai ya. Baik, malam ini ya kita akan belajar menganalisis senyawa organik ya menggunakan spektroskopi resonansi magnetik inti atau kita sering menyebutnya itu NMR, nuklir magnetic resonansi. Jadi eh, kalau sebelumnya itu ya kita sudah belajar mengkonfirmasi struktur begitu ya suatu molekul ya atau senyawa obat begitu menggunakan kemarin kita menggunakan FTIR yang dijelaskan oleh Prof. Sis, kemudian eh, saya lanjutkan dengan spektro UV begitu ya untuk mengkonfirmasi strukturnya. Malam ini kita mencoba menggunakan NMR ya atau RMI, resonansi magnetik inti. Ada beda yang akan kita amati dari spektroskopi NMR dengan FTIR maupun UV ya, spektro UV ya. Spektro UV kita melihat pergeseran dari panjang gelombang maksimum kemarin ya. Kemudian dari pergeseran panjang gelombang maksimum kita akan tahu ya kira-kira obat yang kita buat, yang kita sintesis sudah jadi atau belum, begitu ya. Tentu ini membutuhkan senyawa pembanding, ya. Kemudian yang FTIR, ya, atau IR, ya, itu kita melihat gugus fungsinya untuk memastikan apakah senyawa yang kita amati ini betul senyawa atau molekul obat yang kita inginkan, ya, maka kita bisa melihat dari gugus fungsi yang dimiliki. Dilihat dari mana? Dari peak puncak-puncak yang nampak pada bilangan gelombang. Ya, kalau FTIR kita menyebutnya bilangan gelombang. Ya. Kalau spektro UV panjang gelombang. Ya. Nah, beda toh ya. Jadi untuk malam ini menggunakan NMR yang diamati itu nanti adalah posisi dari atom hidrogen, proton, ya, atom H-nya, begitu ya, dan juga mengamati dari atom karbonnya, C-nya. Dengan kita mengetahui posisi dari atom
hidrogen dan atom karbon nanti diharapkan nampaklah kira-kira gambaran struktur molekul dari senyawa yang kita amati. Nah, seperti itu. Kira-kira seperti itu. Ya. Jadi secara umum bisa didefinisikan ya bahwa NMR atau nuklir magnetic resonance itu merupakan spektroskopi ya yang merupakan ya termasuk teknis atau metode ya atau metode yang digunakan ya untuk quality control dan juga penelitian barangkali ya untuk determinasi atau identifikasi komposisi dan kemurnian dari sampel ya sehingga diketahui ya struktur molekulnya. Oh, ini struktur molekulnya senyawa misalnya kalau dari tanaman gitu seperti yang Pak Anang contohkan sebelumnya misalnya adalah pinostrobin ya misalnya ya. Itu senyawa marker dari temu kunci misalnya ya atau papain ya dari pepaya ya. Kemudian macam-macam ya mungkin dari senyawa-senyawa marker tanaman herbal yang lain begitu atau mungkin senyawa senyawa sintetik ya seperti misalnya obat-obatan yang beredar di pasaran ya misalnya asam efenamat ya. Kemudian paracetamol ya. Amoksisilin barangkali ya untuk antibiotik yang sudah familiar di kita gitu ya. Nah, jadi eh, dengan kita menganalisis menggunakan NMR ini, maka kita bisa akan memastikan ya, struktur molekulnya. Ya. Kalau kemarin itu hanya sebatas masih belum pasti itu gugus strukturnya seperti apa. Hanya oh misalkan asam efenamat oh mengandung benzen, mengandung gugus amin misalnya. Itu hanya sekedar itu untuk FTIR ya. Tetapi dengan adanya NMR kita bisa melihat posisi dari atom hanya misalkan asam efenamat aminnya itu gugus aminnya itu di mana posisinya. Itu tampak dari NMR ini. Nanti kita akan lihat bagaimana kok bisa begitu ya. Nanti kita akan lihat apa namanya contoh-contohnya seperti itu. Atau secara umum juga juga bisa disebut NMR itu merupakan telaah absorpsi ya dari radiasi frekuensi radio oleh inti. Inti apa? Ya inti atom atau eh, beberapa atom yang dimiliki oleh suatu molekul obat. Seperti itu. Nah, ini disebut resonansi magnetik inti, makanya disebut NMR, ya, seperti itu. Jadi NMR ini memang instrumen yang paling kuat, ya, dan akurat dalam menentukan struktur molekul, baik organik maupun anorganik, ya, baik yang alami dari alam maupun buatan, gitu, ya. Itu bisa. Ya. Semuanya bisa dianalisis menggunakan NMR ini. Ya. Nah, kalau yang dimiliki oleh Unair, ya, Surabaya, ya, Universitas Airlangga, itu ini merek dari alat NMR-nya, tampak ya di layar kalian.
Jadi ini mereknya Joule ya, dengan frekuensinya itu adalah 60 MHz kekuatannya gitu. Kemudian ada juga merek Hitachi ya, kekuatan frekuensinya adalah 90 MHz ya, dan lebih eh, lebih kuat lagi ini yang Hitachi ini gitu ya. Nah, dari kedua alat yang dimiliki oleh UNER ini ya, kebetulan saya S3 ini kuliah di sana begitu ya, maka Pak Anang bisa mencoba alat ini ke beberapa waktu yang lalu begitu ya. Dari kedua alat ini maka sebenarnya bisa kita lihat bagaimana sih diagramnya spektrometer NMR ini begitu ya. Cara kerjanya itu seperti apa begitu ya. Sebenarnya kalau didiagramkan itu ya ada sebuah magnet ya seperti itu ya yang memiliki kutub. Tentu kutubnya itu ada kutub utara, kutub selatan seperti itu ya kalau kita melihat magnet itu ya. Eh, Kemudian ada diberi ya frekuensi radio, gelombang radio begitu ya. Nah, dari gelombang radio itu nanti akan diteruskan di sampelnya. Nah, kebetulan ini kita gambarkan pura-puranya sampelnya itu ditaruh di tengah begitu ya. Nah, dengan begini nanti akan kemudian kalau lebih jelasnya seperti ini, nanti akan konversi begitu ya. Nah, ini Anda lihat mulai dari ada radio frekuensi ya, frekuensi radio dimulai dari frekuensi radio, kemudian sampel berada di tengah-tengah antara dua kutub yang berlawanan begitu dari magnet begitu ya. Kemudian dikirim sinyalnya itu di detektor ya, dideteksi ya. Kemudian dikonversi menjadi sebuah spektra ya, menjadi sebuah spektra. Nanti contoh spektranya saya kasih contoh di slide berikutnya nanti ya. Seperti itu. Nah, kemudian alat NMR ini, spektroskopi NMR gitu ya, bisa digunakan untuk menganalisis sampel yang berupa liquid maupun yang berupa solid. Maksudnya yang padat maupun yang cair gitu ya. Itu dua-duanya bisa kita amati. Sampel kita cair juga bisa diamati, sampel kita itu berupa serbuk atau padatan ya, itu juga bisa diamati. Seperti itu. Nah, seperti yang Pak Anang sampaikan tadi ya, perbedaan dari eh, analisis spektroskopi yang sebelumnya dengan NMR ini yaitu kita melihat pergeseran kimianya, chemical shift ya. Jadi pergeseran kimia yang dimaksud ini adalah perbedaan ya dari frekuensi resonansi ya yang ditangkap ya oleh proton ya dibandingkan dengan nanti ada pembandingnya itu sebagai belangkonya biasanya itu ya sebagai belangko, ngerti belangko ya. Di UV itu mesti ada belangkonya sebagai standar gitu ya, yaitu tetra etil silan atau tetrametil silan ini. TMS itu tetrametil itu ya, seperti itu. Nah, TMS ini paling sering ya gunakan sebagai standar di dalam NMR ini karena memiliki ya nanti pergeseran kimianya yang dinotasikan sebagai part per million atau ppm berupa
berapa ppm gitu ya pergeseran kimianya itu digunakan TMS ini ya biasanya yang digunakan sebagai standar ya. Jadi TMS ini memiliki pergeseran kimia 0 ppm. Jadi nolnya benar-benar bisa 0 ppm itu ya TMS ini. Makanya digunakan sebagai standar seperti itu. Nah, di dalam eh, menganalisis NMR, ya, kita perlu memahami ada yang disebut sebagai shielding dan deshielding. Ya, jadi pada saat eh, elektron ya dengan densitas yang tinggi, gitu ya, dia akan eh, mengalami ya shielding ya itu ke arah lebih mendekati dari TMS ya 0 ppm-nya begitu ya. Menjauhi TMS itu namanya deshielding ya. Jadi deshielding ini elektron rendah ya. Elektron rendah disebut deshielding ya. Jadi nanti kita akan lihat kalau di sini ya ppm-nya itu semakin tinggi begitu, itu deshielding namanya. Sementara yang shielding artinya dia mengarah kepada blanko atau standar TMS-nya nol, mendekati nol, gitu ya. Ini bahasa di dalam membaca atau menganalisis NMR itu ada yang disebut shielding deshielding ini, ya. Nah, ada beberapa faktor ya yang menyebabkan ya pergeseran kimia ini. Ya, di dalam struktur molekul suatu obat tentu ada beberapa apa namanya gugus-gugus yang dimiliki ya sehingga antara gugus yang satu dengan yang lain ya atau atom-atom yang dimiliki begitu kalau kita pecah kembali gitu ya itu saling bereaksi biasanya ya saling bereaksi dan beberapa memberikan eh, elektronegativitas ya. Apakah dia ya semakin elektronegatif atau tidak gitu ya. Grup elektronegativitas ini ya ini mempengaruhi pergeseran kimia ya. Misalnya ya grup ya CH ya, ya, dia akan menurunkan ya posisi CH itu posisinya itu dia akan mengalami penurunan ya daripada eh, daripada densitasnya elektron begitu ya sehingga menyebabkan ya less shielding ya atau kekurangan shielding sehingga menjadi ya posisinya ya justru akan menjadi meningkat begitu. Pergeseran kimianya menjadi meningkat. Jadi akan menjadi semakin ke arah kiri kalau tadi kita lihat di apa namanya kita contohkan di gambar Pak Anang tadi ada shielding di shielding tadi akan menjauhi TMS-nya ya menjauhi nol seperti itu. Nah, kemudian yang mempengaruhi pergeseran kimia yang lain ya ikatan hidrogen ya hidrogen bonding itu ikatan hidrogen ya ngerti kan ya ikatan hidrogen ini karena kita juga memang harus melihat kimia organik kita ya. Jadi kalau belajar
kimia organik preparatif, maka tidak boleh melupakan kimia organiknya. Memang ini lanjutan dari kimia organik kalian kemarin. Ya. Jadi harus harus sambil dibukain kembali maksud beberapa mungkin asing ya itu dibuka kembali nanti dari kimia organik dasarnya kemarin. Nah, untuk senyawa yang sudah diketahui maupun yang belum diketahui, NMR ini bisa menganalisis. Yang belum diketahui namanya elusidasi struktur. Ya. Sementara yang untuk senyawa yang sudah diketahui strukturnya, maka kita menggunakan NMR-nya ini adalah dalam rangka mengkonfirmasi struktur molekulnya. Nanti Pak Anang akan ajari bagaimana sih cara mengkonfirmasi struktur itu menggunakan NMR ini. Ya. Dimulai dari yang spektrum dari protonnya dulu, ya, atom H-nya dulu. Kita melihat dari atom H-nya. Kita melihatnya yaitu melihat spektrum namanya HNMR. Artinya kita melihat atom H, posisi-posisi atom H di struktur molekulnya. Ya. Pada saat kita melihat spektrum HNMR, maka yang kita amati adalah adanya gugus-gugus fungsi ya yang dinyatakan ya dalam bentuk khas seperti jumlahnya berapa. Nah, ini jumlah atom H ya. Itu akan ketahuan dari eh, spektra yang muncul dari NMR-nya begitu. Nanti akan muncul spektra pik-pik itu ya, puncak-puncak begitu ya, yang gambarannya itu mirip seperti panjang gelombang maksimum itu ya, tetapi dia lebih lancip ya, lebih apa ya, eh, tajam begitu ya. Ininya itu lebih tajam. Eh, Biasanya seperti itu ya, lebih tajam, bukan landai seperti yang waktu kita lihat di panjang gelombang maksimumnya UV itu bukan. Lebih kecil, jadi lebih ramping, ya, lebih ramping dan lebih tajam begitu ya. Kira-kira seperti itu nanti gambaran spektranya. Nah, dengan spektra yang muncul, pik-pik yang muncul itu ya, spektra yang ditampilkan oleh NMR, maka kita akan mengetahui ya berapa jumlah atom H yang ada dari pik yang dimunculkan itu akan tampak hanya ada berapa. Itu yang pertama. Yang kedua, posisi gugus fungsinya. Apakah kira-kira itu orto, meta, atau par? Nah, itu untuk posisi ya di gugus-gugus aromatis misalnya di benzen ya. Pada gugus yang mengandung benzen begitu ya. Kemudian ada eh, substitusinya di gugus benzennya itu ya, maka substitusinya yang ada di gugus benzen itu apakah orto kah posisinya, ataukah meta, ataukah para. Nah, sekarang saya mau tanya ini, masih ingat nggak? Orto itu di posisi berapa? C berapa? Di gugus benzennya itu biasanya. Ada yang bisa bantu jawab? Orto. Masih ingat gugus benzen ya? Yang segi 6 itu loh, gugus benzen itu ya. Halo? Ada yang bisa bantu? Orto itu di C.
berapa dari gugus benzen? Misalkan ada substitusinya gitu, terpasang substitusi ya, atau gugus tambahannya begitu. Itu kalau yang orto itu dia di C yang nomor berapa? Kalau meta C2. siapa ini? Dea ya? Dea Cika. Ya, C-nya C berapa? Dea tadi? C2. Nah, 2. Kalau meta, C3. nah, sekalian aja. Para, biar temannya juga ingat. Pernah kok saya jelaskan ya, Mbak Dea ya, di kelas waktu itu di Spektro, UV waktu itu ya. Yang lurus antara satu dengan nomor satu yang lurusnya. Itu. Berarti di C berapa? C4, Pak. Di C4 ya. Nah, itu bisa. NMR ini akan bisa melihat itu nanti apakah kira-kira ini orto ya gugusnya ataukah meta ataukah para. Itu dilihat dari situ. Pergeseran kimianya. Hmm, seperti itu ya. Dilihat dari pergeseran kimia. Pergeseran kimianya itu biasanya dilambangkan dengan delta kalau di situ ya. Tampak ya delta ya. Kalau ada nulis delta di sini di pembahasan NMR itu maksudnya adalah pergeseran kimia ya. Dan bisa juga diketahui konstanta koplingnya. Ya, biasanya konstanta kopling ini dilambangkan dengan Joule, J, ya, Joule berupa simbol J gitu, atau Joule gitu ya. Itu nanti bisa diketahui jarak ya antar atom hanya itu konstanta kopling gitu ya. Nanti bisa diketahui ya jaraknya. Kalau memang puncaknya itu nanti misalkan doblet-doblet gitu ya. Nah, itu nanti kita akan belajar di sana eh, singlet, doblet ya, kemudian triplet ya. Itu namanya multiplisitas ya. Multiplisitas dari posisi atomnya ya. Atom apa? Atom H ya, gitu. Atau proton ya. Kalau kita nyebut proton, yang dimaksud di sini adalah H maksudnya ya. Oke, jadi yang pertama saya ulangi lagi yaitu gugus-gugus fungsi. Ya. Kemudian posisi gugus fungsi. Gitu. Gugus fungsi itu maksudnya ya ada apakah ada gugus hidroksilnya, gugus OH gitu ya. Apakah ada gugus karbonilnya, CO rangkap 2 misalkan ya, atau keton ya. Kemudian apakah ada gugus benzennya. Nah, seperti itu. Itu akan bisa diamati ya melalui spektrum HNMR-nya. Ya. Selain itu juga bisa diamati jumlah protonnya dilihat dari hasil integrasinya. Nanti peaknya ini tingginya berapa ya dengan peak berikutnya tingginya sama apa enggak. Nah, begitu. Nanti itu bisa kita analisis, oh ini berarti hanya satu, oh tingginya sekian hanya ada dua, nah, oh tingginya sekian hanya ada tiga misalnya. Nah, itu bisa diamati ya dilihat dari integrasinya. Kemudian yang terakhir yaitu dapat menentukan bentuk konformasinya. Apakah cis ya, posisi hanya itu ya, cis ya, ataukah trans ya. Yang sejajar itu yang cis atau yang trans? Yang sejajar. Ayo, masih ingat enggak?
Kalau yang kayak berlawanan, nah itu yang cis atau yang terang. Berseberangan begitu, itu yang cis atau yang terang. Yang sejajar JIS. Yang sejajar cis, betul. Jadi yang berseberangan baru yang terang ya, betul ya. Nah, itu juga bisa diamati nantinya. Ya. Berikutnya adalah yang spektrum dari C13-nya. CNMR kita menyebutnya ya. CNMR itu dapat memberikan informasi apa saja. Ya. Apakah dia termasuk karbon primer, apakah sekunder, nah, apakah tersier, kuartener. Nah, itu bisa diamati ya dari spektrum CNMR-nya. Apakah metil, ya, apakah etil, dan seterusnya. Ya, karboksilat, COH, misalnya bisa diamati. Ya. Nah, misalkan ini, ya, jadi eh, contoh kalau kita melihat dari gambar ini ya, ini merupakan beberapa golongan senyawa kimia, ada iso yang paling atas, ya, santon, kumarin, ya, kanannya, ya. Kemudian ada stigma sterol, ya, isoflavon, flavon, ya, dan triterpen. Ya. Jadi hal yang penting ya di dalam mengidentifikasi atau elusidasi struktur, misalnya kita belum tahu nih kira-kira senyawanya bentuknya seperti apa, apakah bentuknya seperti isoflavon, apakah seperti flavon, nah dan lain sebagainya. Ini kita kan misalkan buta sebelum kita belum tahu ini senyawa apa begitu ya. Itu bisa kita mengidentifikasinya nanti kira-kira bentuknya seperti ini. Itu bisa gitu ya. Namanya elusidasi struktur namanya pekerjaan semacam itu ya. Jadi mengelusidasi tipnya ya, yaitu berangkatnya itu dari atom ya, itu kan memiliki suatu muatan. Dan inti dari muatan itu akan mengalami spin atau perputaran pada sumbu inti dan menghasilkan suatu dipol magnet sepanjang sumbu dengan momentum magnetik mu ya, atau kita menyebutnya momentum magnetik. Nah, bila inti atom tersebut itu diletakkan ya pada suatu medan magnet yang kuat, nah maka akan mengalami rotasi atau spin, muter akhirnya pada sumbu inti dari atom yang berotasi tadi. Nah, dari adanya spin dari sumbu inti tadi yang terus berotasi, maka atom atau unsur itu akan pecah menjadi dua tingkat energi yang bisa diukur ya atau terkuantisasi ya. Ya ini tentu akibat dari adanya medan magnet tadi. Makanya di gambaran di awal tadi Pak Aneng ya menggambarkan itu seolah-olah sampel kita itu diapit oleh dua magnet yang memiliki kutub yang berbeda. Nah, seperti itu ya. Supaya apa? Nah, supaya terjadinya perputaran ini. Atomnya pasti akan muter, gitu ya. Digerakkan dengan adanya ya magnet yang mengelilingi di atom atau unsur itu. Ya.
Kira-kira gambarannya seperti itu. Nah, tentu ini akan eh, setiap struktur molekul tertentu berbeda dengan satu dengan yang lainnya. Tergantung dari transisi antar tingkat energi dari struktur molekul yang di apa namanya dianalisis. Nah, seperti itu kira-kira gambaran daripada bagaimana sih kerjanya dari NMR. Ya. Nah, ini di sini kita bisa melihat ya, yang dimaksud Pak Anang tadi bagaimana dia terjadi spin perputaran. Jadi ya berrotasi itu setiap atom ini ya, masing-masing atom dia akan eh, metanol gitu ya, CH3OH ya hanya ini muter yang ada tiga hanya itu masing-masing mutar gitu ya. Masing-masing hanya itu seperti ini ya, gambarannya seperti yang diilustrasikan pada gambar 5 ini ya seperti itu masing-masing mutar ya. Nah, kalau kita lanjut lagi perbandingan ya daerah frekuensi ya dan jenis yang digunakan di dalam metode spektroskopi kita bisa melihat dari tabel 2 ini. Di mana ya dari tabel 2 ini kita bisa melihat ya kelimpahan suatu atom ya biasanya kelimpahan suatu atom ini eh, ditulisnya kelimpahan alam gitu ya natural eh, abundance gitu bahasa bahasa yang yang digunakan ya misalnya ya contoh satu H ya atau dua H ya di sini ya atau 31 di sini ada 31 P ya atau 14 N misalnya ini nilai apa namanya contoh dari atom-atom yang di tabel 2 ini ya Anda lihat. Nah ini memiliki persentase kelimpahan kelimpahan ya yang mendekati 100 ada ya misalkan 99 satunya itu kan 99,98 ya mendekati 100 artinya untuk pengukuran inti atom H H ya, 1H ya, memerlukan waktu yang relatif lebih cepat bila dibandingkan dengan kalau Anda melihat di sini ya, ya daripada atom C ya, C13 itu ya Anda lihat nomor 2 dari bawah itu hanya 1,11% kelimpahan alamnya. Ya, toh. Jadi kira-kira seperti itu ya untuk eh, istilahnya melihat kelimpahan dari suatu inti atom yang dimiliki oleh suatu molekul. Ya. Nah, bila suatu inti ini ya ditempatkan di dalam medan magnet, ya misalnya medan magnet itu kita eh, simbolkan itu B, maka inti apa namanya yang menyerap ya suatu foton ya, frekuensi nilainya tergantung pada rasio daripada eh, ini ya rasio dari geometrik ya kalau Anda lihat di sini sehingga ketemu eh, nilainya itu pergeseran kimianya ya itu adalah 42,58 kalau Anda lihat ya megahertz ya. 42,58 megahertz ini untuk
hidrogen tadi. Ya. Nah, berikutnya gambar di bawahnya ini, gambar 8. Ya. Di sini kita bisa melihat, nah ini yang peak-peak yang saya maksud tadi, ya. Ada yang lancip hanya satu. Yang tengah ini ada seperti 4 puncak, tetapi yang kecil di kanan kirinya dan 2 agak panjang di tengah. Nah, ya. Kemudian yang mendekati nol, ya, tepat di setelah angka satu ini, ya, angka satu itu ada 3 puncak. Nah, Anda lihat A itu yang resolusinya rendah, yang atas berarti, ya, dan yang bawah itu merupakan puncak atau peak dari spektranya NMR dengan resolusi tinggi. Jadi dengan resolusi yang lebih tinggi, maka yang awalnya kalau Anda lihat dari peak yang di atas itu tampak hanya satu saja, baik yang di pinggir kiri, tengah maupun yang kanan itu puncaknya hanya satu saja yang resolusi rendah. Ternyata begitu kita gunakan resolusi yang lebih tinggi, ya, maka akan lebih tampak puncaknya. Peaknya ini ada berapa puncak. Jadi antara pada ppm yang antara 5,5 ini, ya, yang 5,5 gitu, ya, itu puncaknya cuma satu, tinggi. Kemudian di posisi antara 3 dan 4 ini yang tengah itu ada 4 puncak, 2 kecil, 2 agak tinggi, gitu, ya, tapi tidak terlalu tinggi seperti yang di 5,5 ppm. Ya. Di 1, sekian ppm itu ada 3 puncak. Lebih tinggi lagi daripada yang di tengah, daripada yang antara 3 dan 4 ini. Nah, ini nanti eh, tinggi rendahnya ini itu bisa kemudian dianggap integrasi, ya. Itu ada berapa atom H, gitu. Bisa, ya, kira-kira seperti itu. Nah, tentu nanti eh, kita mesti memahami, ya, yang namanya nanti itu eh, pergeseran kimianya itu ada di berapa ppm, ya. Jadi pergeseran kimia ini maksudnya adalah perbedaan frekuensi resonansi, ya, dengan standarnya. Kalau dilihat di tabel tadi itu kan mesti dibandingkan dengan angka nolnya TMS, ya, tetrametil silan tadi TMS-nya, pelarut TMS-nya. Nah, jadi seperti itu kira-kira, ya, pergeseran kimia dari atom H. Seperti yang saya sampaikan tadi, TMS ini digunakan sebagai standar karena dia larut dalam semua pelarut organik. Sifatnya inert, mudah menguap, dia memiliki 12 atom H dan 4 atom C yang ekuivalen. Sehingga kalau kita lihat di gambarnya ini, ya, posisinya dia bisa pergeseran kimianya itu, ya, ya, itu bisa bisa benar-benar nol gitu. Kalau kita lihat miliknya TMS sehingga bisa digunakan sebagai standar. Nah, kalau kita lihat gambar ini, ya, gambar 10 misalnya, ini merupakan ilustrasi daripada medan magnet. Anda bisa melihat bagaimana ada awan elektron di situ, ya, dari suatu inti, ya, medan magnet, ya. Nah, nilai pergeseran kimia ini kok bisa, Pak? Bisa ada beda-beda pergeseran kimianya, ini disebabkan oleh apa? Ya, yaitu disebabkan oleh adanya elektron dalam suatu molekul ini yang membentuk yang tadi dikatakan oleh Pak Anan shielding effect. Nah,
shielding, deshielding tadi itu ya. Shielding effect namanya. Nah, pada saat terjadi spin, ya, rotasi, ya, maka pada saat itu pula, ya, arah medan magnetik itu akan berlawanan. Kalau Anda lihat di sini, pasti berlawanan. Antara B, medan magnet B0, ya, dengan yang ditandai kuning gitu ya, arahnya berbeda, berlawanan kan, seperti itu. Jadi misalnya pada etanol, nah, CH3OH, gitu ya. Di situ ada nanti bisa dilihat di sini yang di gambar 11 itu, yang etanol, ya. Bagaimana ya arah daripada medan magnetnya, gitu ya. Yang kuning itu arah medan magnetnya. Di gambar 11 ya. Itu adalah yang miliknya kira-kira gambarannya medan magnetnya milik etanol atau CH3OH. Sebelahnya yang hijau kayak cincin itu adalah merupakan miliknya dari benzen ya, aromatik ya. Ada ikatan rangkap duanya ya di situ ya, ikatan rangkap dua ya dari benzen yang terkonjugasi ya, selang-seling begitu ya, yang selang-seling. Ikatan rangkap dua tidak, ikatan rangkap dua tidak, ikatan rangkap dua tidak. Nah, itu milik benzen ciri khasnya seperti itu. Anda lihat medan magnetnya berbeda dengan CH3OH. Nah, seperti itu ya. Dari gambaran ini ya akan bisa diketahui ya. Suatu atom itu memiliki kira-kira pergeseran kimia yang rendah ya ataukah yang tinggi. Ya, seperti itu akan bisa kita amati. Nah, ini contohnya ini ya lebih jelasnya. Banyak gugus fungsi ya dapat diidentifikasi menggunakan NMR ini ya. Contoh yang di sini ya, karboksilat misalnya itu muncul di daerah downfield pada 10-13 ppm ya, ya, antara 12 sampai 10 sampai 13 ppm. Anda lihat. Ini nolnya ada di kanan, ke kiri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi Anda lihat di atas di sini ya, eh, pointer ya. Nah, ini ya antara 10 sampai 13 ini adalah miliknya karboksilat. Ya, nah, kalau Anda lihat ada COH di sini ya, karboksilat ya. Kemudian ada aldehid itu pada pergeseran kimia 9 sampai 10 ya. 9 sampai 10 ini yang aldehid ya. Jadi untuk menandai oh lah, kalau ada di daerah sini ini biasanya miliknya aldehid antara 9 sampai 10 ppm, misalkan seperti itu ya. Kemudian aromatik ya. Aromatik itu ada di 7 sampai 8, 8,5 ppm. 7 sampai 8,5 ini. Ini, ini aromatiknya ya. Amida yang ada NH-nya, yang ada NH-nya, CONH gitu ya, ada di 5 sampai 8. Seperti ini. 5 sampai 8 ini. Yang ada NH-nya. Ya. Ikatan rangkap. Ikatan rangkap dicontohkan di sini 4 sampai 4,5 sampai 7 ini. 4 ini 4,5 sampai 7 ini. Nah, ini di ikatan rangkap ini. Ini. Ini kan ada ikatan rangkapnya ya. Ya.
CH, CH, ikatan rangkap dua. Nah, metoksi, gugus metoksi OCH3. Ya. Ada pada pergeseran kimianya itu 3,5 sampai 4 ppm, 3,5 sampai 4 ppm. Berarti ini ya, 3,5 sampai 4 ppm. Berarti di daerah sini. Ya. Itu apa namanya? OCH3. Ini ada OCH3. Ya, ini OCH3. Dan seterusnya, ini ada contoh-contoh ini merupakan di daerah shielding yang ke kanan, ya, shielding yang ke arah kiri sini. Biasanya daerah-daerah sini ke tengah ini ke sini ya, itu dipengaruhi oleh adanya ikatan pi. Ya. Sementara yang shielding daerah mendekati nol itu dipengaruhi oleh adanya ikatan sigma ya di sini. Kalau Anda lihat. Jadi seperti itu kira-kira gambaran dari kenapa kita bisa mengamati, oh ternyata di daerah-daerah pergeseran kimianya ini, ya, ini mencirikan miliknya gugus tertentu. Seperti itu ya. Jadi ini sudah menjadi suatu patokan, gitu ya, yang bisa kita kemudian gunakan untuk menganalisis, membantu kita menganalisis. Nah, ini contoh spektrum HNMR ya, dari metanol CH3OH. Nah, ini OH dari 0 sampai 4, ini miliknya OH. Beda. Kemudian CH3 ya, yang di sini ya, lebih tinggi ya. Berarti CH3-nya ini yang OH-nya adalah ini. Itu maksudnya begitu. Nah, kalau kita lihat di model seperti ini ya, tadi kan langsung ke strukturnya, nah, misalnya kalau ini kita ringkas, dinarasikan kalau ini ya, dinarasikan. Ini untuk alisiklik ya, alifatik antara 0 sampai 2, nah, begitu ya. Alifatik dengan kira-kira substitusi beta itu ada di 1 sampai 2. Ya, Alkuna ya, rangkap 3 itu ada di 2 sampai pergeserannya ya, 2 sampai 3 ppm. Ya. Alifatik dengan substitusi alfa ini ya, mono substitusi ya, artinya satu ya, gugus substitusinya antara 2 sampai 5 misalnya. Alifatik dengan eh, alfa ada 2 substitusi itu antara sini 2,5 sampai 7 panjang. Kemudian ada alkena itu ya 4,5 sampai 7 tadi ya. Jadi ada kata rangkap duanya. Aromatik antara 6 sampai 9 di sini ya. Dan heteroaromatik ini ya. Dan aldehid ada di 9 sampai 10. Kira-kira seperti itu gambarannya. Pergeseran kimia. Nah, sehingga ini bisa kita amati tinggi integrasinya ini ya. Oh, sekian ini berapa? Oh, ini berapa? Itu bisa kita gunakan sebagai acuan. Sehingga nanti itu mempengaruhi daripada pemisahan dan koplingnya ini. Ya. Ini contohnya. Kalau nampak di nanti di spektranya itu dari hasil NMR itu akan muncul seperti ini ya. Kadang ada yang double, kemudian jeda, kemudian double lagi tapi pendek ya. Seperti ini. Nah, dalam proses pembelajaran kita malam ini kita mencoba ini adalah kita tandai HA ya, atom H
struktur A, atom H dari struktur B-nya misalnya seperti itu. Nah, kalau dua ini kemudian direaksikan, nanti kemudian dilihat NMR-nya, maka akan muncul peak seperti ini. Seperti itu kira-kira. Nah, perlu Anda ketahui ya, karena kalian ketahui ya, ada aturan N+1. Ya. Ini untuk menandai kira-kira kalau misalkan CH3 begitu ya, itu puncaknya ada berapa. Nah, puncaknya itu bisa kita amati. Ya, seperti itu. Ternyata ada 3, misalkan. Karena ada 2+1 tadi. Ya, aturan N+1 maksudnya. Kemudian untuk yang di tengah ini, hanya ini. Ya. Bagaimana ini? Ya, karena terpisah oleh 3 atom H di tetangganya, ya, maka 3+1 jadi 4 puncak. Nah, jadi puncaknya yang seperti ini nih, itu bisa kita prediksi. Ya, kira-kira nanti dia punya tetangga atom H berapa. Nah, itu yang perlu kita eh, di sini pahami. Misalkan ini ya, OCH3, atom H di sini, tetangganya ada berapa di sini? Tidak punya, karena dia tetangganya langsung C, langsung O setelah itu ya, tidak ada tetangganya. Makanya ya puncaknya itu tak terbelah menjadi singlet hanya satu saja. Itu yang muncul muncul satu tadi itu mana ya? Nah, misalnya ini tapi hanya satu. Nah, ini kemungkinan kalau modelnya satu puncak saja, bukan yang tadi kan ada contoh yang puncaknya ada beberapa ya. Mana tadi ya? Ini ya. Ini ada 2 puncak misalnya ya. Ada 2 puncak di sini. Nah, sama ini hanya satu puncak, ya kan? Nah, yang satu puncak tadi ini kita menyebutnya singlet. Ya. Jadi artinya dia tidak memiliki tetangga at- atom H, tetangga sama sekali tidak punya. Maka ini disebut singlet. Puncaknya mesti cuma satu, seperti itu. Tidak terbelah. Gitu. Nah, kemudian yang kedua ini contohnya. Ya. Atom H yang di sini, ya, puncaknya terbelah menjadi 2 kalau di sini, ya. Ya. Berarti kita menyebutnya doblet. Terbelah menjadi 2 seperti contoh yang tadi. Nah, ini doblet ini namanya. Ya. Berarti posisinya ada di sini. Ya. Satu atom H. Ya. Satu atom H, puncaknya terbelah menjadi 2. Ya. Kalau di sini hanya satu. Dari atom H tetangga. Ini tetangganya. Hanya satu. Sama. Ya. Tapi kalau yang di sini, ya, ini sama sini, tetangganya hanya satu ini aja. Ya. Maka disebutnya doblet. Ya. Doblet itu puncaknya terbelah. Seperti ini tadi. Nah, doblet. Ya. Nah, kalau seperti benzen ini, ya, ada 6 yang atom H yang ekivalen. Nah, serupa. Nah, maka tampilannya nanti singlet. Ya, hanya satu puncak. Seperti itu. Berikutnya yang kita sebutkan di awal tadi ada tetapan kopling. Ya. Jadi tetapan kopling adalah jarak. Nah, tadi kan saya katakan jarak ya, antara sub
puncak dari puncak yang mengalami pembelahan. Berarti jaraknya kalau yang di sini tadi ada dua, soalnya ini jaraknya ini berapa? Ini pasti tetapan koplingnya kita hitung. Ya, ini juga ini mesti ada tetapan kopling yang mesti kita hitung. Ya, lambangnya nanti berupa joule, ya, satuannya Hz. Ya, seperti itu. Nah, beberapa waktu lalu Pak Nong ada pernah penelitian. Nah, ini tampilan dari eh, apa namanya senyawa pinostrobin yang kita HNMR-kan, ya, kita HNMR-kan di UNER muncul peaknya seperti ini, ya. Nah, dari sini itu kita bisa menghitung, ya, ada berapa puncak yang muncul di sini, ya. Itu nanti akan menentukan jumlah atom hanya ini, ya. Pak Anang sudah mencoba menganalisis. Nah, cara menganalisisnya seperti ini. Anda buat tabel seperti ini, ya, ada tabel. Dimulai dari kolom pergeseran kimianya dulu, ya, atau dengan lambangnya tadi delta tadi. Anda amati ini dari mana dulu. Nah, ini adalah pergeseran kimia 12,028 ppm di sini. Nah, ini ada menandakan apa gitu, ya. Gugus, gugusnya. OH, ya kan? Tadi kan eh, pergeseran kimia antara 10 sampai dengan 13 ya tadi, ya. Itu yang dikatakan ada gugus hidroksilnya atau OH tadi, ya kan? Maka kita bisa langsung memprediksi, oh, di pergeseran di sini ini miliknya OH. Terus kalau kita lihat di sini dia hanya satu puncak, ya, maka singlet, ya kan? Dan kalau kita lihat dia ada di sini posisinya, ya. Dia tidak punya tetangga, atom H tetangga, maka disebut singlet. Ya. Berikutnya adalah yang di pergeseran 7,454 sampai 7,390 di sini, ya, yang tinggi ini, ya, atau tinggi ini, maka ini kira-kira miliknya siapa? Ya, gitu, ya. Kalau multiplet kemungkinan miliknya benzen, ya. Benzen yang mana? Ya, benzen yang di sini, seperti itu. Ya, berarti kemungkinan berarti gugusnya mesti benzen, ya, begitu, ya. Digambar dulu seperti ini, digambar. Kemudian yang 6,078, 6,069, ya. Ada doblet, ya. Tapi kecil, ya, di sini, ya. Ada doblet, ya. Ini yang dihitung kemudian tetapan koplingnya. Berarti ada jarak antara, ya, antara puncak satu dengan yang lainnya. Maka dihitung tetapan koplingnya, ya. Jumlah atomnya pasti dua di sini, ya. Untuk yang doblet-doblet, ya, ini berarti miliknya siapa? Miliknya daripada OCH2, nah, dengan atom hanya satu, ya. Ini berarti ada di sini, miliknya ini, yang di sini, ya. Seperti itu. Kemudian yang 3,811, ya, singlet, ya, miliknya siapa? Metoksi, ya. Tiga tadi kan antara berapa tadi metoksi OCH tiga itu, ya. Seperti itu. Ada berapa atom hanya? Tiga. OCH tiga, ya, tiga atom hanya, ya. Makanya gambarnya singlet. OCH tiganya itu kalau di sini ini kan nggak punya tetangga. Singlet gambarannya. Kemudian yang terakhir, ya, posisi antara dua
0,8 sampai 3 ya di posisi sini ya. Miliknya CH, CH2, CO di sini. Ya. Nah, kita coba lihat pinostrobin ini ya dengan apa namanya? Aplikasi Cemtro. Nah, makanya malam ini saya coba menggunakan aplikasi Cemtro. Apakah bisa diamati, Pak, menggunakan aplikasi Cemtro? Prediksi bisa, prediksi ya, prediksi aja. Saya bukakan Cemtro saya. Kalian aplikasi Cemtro sudah diinstal? Sudah diinstal belum? Aplikasi Cemtro-nya sudah diinstal atau belum? Beberapa laptop ada yang nggak bisa diinstal, Bapak, karena virusnya. Itu bukan karena virus sebenarnya. Dianggap sebagai virus. Makanya pada saat install, antivirusnya matiin dulu. Nah, seperti itu. Antivirusnya dimatiin dulu, kemudian diinstal. Itu seperti itu caranya. Terus langkah-langkahnya install itu kan ada di folder crack-nya itu ya. Itu ada readme, itu Anda buka di situ. Nanti akan bisa diikuti cara installnya. Ya, seperti itu. Sudah saya apa namanya sertakan di dalam crack folder cracknya itu sebenarnya. Tapi nggak masalah. Bisa contohkan aja. Maksud saya pada saat kita mencoba begini ya, kalian juga mencoba. Gitu ya. Silakan dibuka. Misalnya seperti ini. Kita mencoba melihat gambarannya daripada ini misalkan pinostropi. Nah, ini ya. Kita sinari dulu ya. Kita sinari dulu filosofinya. Kalau kalian belum punya apa namanya hmm, senyawa pinostrobin yang tersimpan, kalian bisa mengklik name to structure ini di atas ini. Nah, tersinari biru ini loh, ya, tersinari ya. Diklik aja, nanti akan muncul dialog ketikan pinostrobin gitu. Ya, pinostrobin. Nah, baru titik oke aja, maka nanti akan muncul ya. Nah, seperti ini. Ya. Kok nggak sama, Pak? Nah, karena belum di ini clean up structure. Nah, nanti dia akan berubah sampai posisi posisi yang apa namanya tidak berubah lagi. Nah, ini artinya posisi yang paling stabilnya. Ya. Tapi ininya perlu dirubah. Jadi yang di sininya ini mesti ada hitam seperti ini ya. Oke. Nah, setelah ini kita sinari seperti ini, maka ini HNMR-nya ini bisa kita klik yang di atas. Diikuti ya, bisa diikuti ya, sambil sambil diikuti. Nanti saya coba mau lihat siapa yang sudah siap laptopnya, begitu yang mencoba menampilkan eh, pekerjaannya, gitu ya. Nah, kita klik aja. Nah, maka akan muncul ya prediksi daripada posisi dari atom H. Kalau Anda lihat di sini, bentuk strukturnya adalah seperti ini dari pinostrobin ya. Bentuk strukturnya seperti ini. Spektra dari HNMR-nya adalah ini. Ini dari 0 sampai 12.
Saya perkecil biar bisa tampak semua, ya, seperti ini misalnya. Ya. Nah, pada saat kita mengklik atau mensinari atau didekatkan kursornya ini di sini ya, peak yang kecil ini ya, di 12 ppm, 12 koma ini, maka Anda lihat di atas itu juga tersinari di posisi OH, ya. OH-nya dan tersinari hijau. Itu tampak nggak kalau Pak Anang gini kan itu terus tampak tersinari hijau di OH-nya nggak di punya kalian? Terlihat, Bapak. Lihat ya. Nah, seperti itu. Jadi untuk ngecek ini miliknya siapa, pick yang di sini ini miliknya siapa, itu kalau di Chemtra itu langsung dikasih tahu ya. Ini contohnya. Nah, ini. Nah, kalau saya balik juga bisa. Kalau di H yang di sini, maka peak-nya yang mana? Nah, itu langsung muncul di sini. Ya, di di ppm-nya langsung tersinari juga warna hijau. Nah, ini seperti ini ya, langsung di ppm 12 tersinari warna hijau. Kemudian yang di sini misalnya, peak-nya ternyata muncul di 6 koma ya, 6,18. Yang di bawah, Anda lihat peak yang di bawah yang di dalam kotak itu ya akan muncul. Jadi kalau saya balik begini, maka nanti ada tersinari dua posisi, dua tempat, yang di sini sama yang di sini tadi, kalau nggak salah. Ya, sama-sama ada di puncak yang di sini. Nah, seperti ini loh. Ya. Baik. Kalau saya coba sinari yang di sini, ternyata itu miliknya benzen. Sini. Jadi ini miliknya benzen. Ya. Multi multiple ya. Jadi ada 5 ya daripada atom H dengan posisi yang di posisi benzen 1, 2, 3, 4, 5-nya ini ya. Ada 5 posisi ya dirupakan puncak di 7, sekian ini ya. 7, sekian ppm. Ada 7,32, 7,25. Dia langsung tersinari tersendiri yang di atas strukturnya ya kan. Nah, seperti itu. Kalau yang tinggi ini miliknya siapa? Oh, yang tinggi ini ternyata miliknya daripada metoksi gugus yang di sini ya. Metoksi OCH3 metoksi ya. Sesuai dengan teori tadi ya kan? Sesuai. Nah, inilah gunanya yang namanya konfirmasi struktur ya menggunakan HNMR. Tapi aplikasi yang kita gunakan ini untuk memprediksi saja, tapi tidak menganalisis secara benar. Kalau menganalisis secara benar ya tentu menggunakan alat NMR-nya asli ya. Sehingga eh, peak-peak yang di sini ini nanti atau spektranya yang di sini itu ya akan bisa tampak jelas ini miliknya siapa. Ya, ini ternyata ada di posisi sini ya, C-nya. Ya, ya. Kalau yang punyanya Pak Anang tadi itu kan yang di posisi yang paling bawah, ya, antara 2 dan 3 tadi ya. Sama kan? Tapi ini posisinya dari 3 lebih lah, 3 koma sekian gitu ya. Ternyata miliknya H yang di sini seperti itu. Jadi ini eh, bisa memprediksi posisi-posisi dari atom H. Ya, ini ya, jangan di sini. Kalau yang di sini mana peaknya? Berarti peaknya yang ini tadi, H yang di sini. Ya, begitu saya
sinari angka yang 5,51, ya, maka yang di bawah itu spektranya juga akan tersinari warna hijau. Oke, dan coba ya, coba eh, yang lain. Saya stop share supaya yang lain bisa mencoba praktek menggambar dan memprediksi HNMR-nya. Siapa yang laptopnya sudah siap ini? Bisa dibantu laptopnya yang sudah siap? Ayo, yang aktif gitu, siapa yang bisa? Dia ini. Ah, sudah berhasil dia. Ya, oke dia. Coba Anda sinari yang di 12 ppm, gitu ya, 12 ppm. Nah, tersinari kan miliknya siapa? Disinari aja. Nah, oh, itu salah klik ini aja. Apa namanya? Anda pilih yang panah aja. Mana itu tanda panahmu? Nah, itu di situ. Bukan, bukan, bukan. Iya, yang di situ. Nah, betul itu. Itu tadi. Terus, terus. Itu ada pilihan kok itu mau klik itu. Itu masih tersinari itu, masih ngeklik itu. Nah, itu sudah. Nah, betul. eh Tanda bintang yang tadi itu loh, apa namanya? Itu ke pencet itu, Mas ya. Jadi supaya tidak muncul apa namanya? Ngeklik yang di situ, kotak-kotak situ, supaya tidak. Nah, coba ulangi gitu. Nah, oke. Nah, terus disinari. Wes ya, cleanse. Terus HNML-nya diklik. Oh, masih tetap ya. Anda, oh yang kotak itu loh. Yang kotak, kotak. Nah, yang kotak. Bawahnya, yang kotaknya. Ya itu. Ya. Terus klik di luarnya. Klik di luarnya.
Nah, bisa toh? Terus, sudah bisa kan? Sudah tanda panah kan? Punyamu. Nah, nah, ya, sudah bisa ya. Nah, itu miliknya OH kan begitu ya di H yang berada di gugus OH hidroksil misalkan seperti itu ya. Kemudian di scroll, Mbak Dea, scroll ke bawah. Itu ada penjelasan. Nah, oh di 12,06 ppm ya itu ada miliknya OH itu ya. Yang lainnya miliknya CH, 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 ada yang CH2 begitu ya. Ada CH3 gitu ya, punyanya metil. Oh, apa tadi? 3, berapa itu tadi? Itu miliknya metoksi ya. Oh, CH3 begitu ya. Itu penjelasannya ada di situ ya. Terus ada tetapan koplingnya misalkan yang ada tetapan koplingnya bawah lagi, agak ke bawah. Nah, berarti itu ada kira-kira yang punya tetapan kopling berarti dia bentuk peak-nya itu pasti nggak runcing satu begitu ya. Pasti ada eh, minimal dua gitu. Atau empat biasanya ya. Kalau yang di sini atau tiga itu juga bisa. Itu pasti ada tetapan koplingnya. Yang tidak ada ya berarti singlet. Singlet itu single saja, dia tidak apa namanya puncaknya itu tidak terbelah. Ya. Yang puncaknya terbelah pasti ada koplingnya. Nah, yang ada koplingnya, Anda bisa lihat scroll ke atas lagi, yang berarti yang peak-nya terbelah. Anda lihat peak-nya yang terbelah yang miliknya siapa. Itu nanti Anda coba sinari di peak-nya yang terbelah itu yang tidak satu. Nah, misalkan, nah itu, ya kan? Kemudian yang lainnya, yang kanannya itu juga itu peak-nya itu nggak satu. Ya, artinya itu eh, hanya pasti tidak sendirian, gitu ya. Pasti ada banyak. Gitu. Itu pasti ada tetapan koplingnya. Kalau nggak percaya nanti Anda lihat di bawah, penjelasan di bawah yang 5,5. Di 5,5 itu ada tetapan kopling berapa? Di BPM 5,5 di bawah. Ya, itu pasti doblet, doblet itu. Ya, ada tetapan koplingnya di bawah lagi. Yang ini masih apa namanya posisi kalau yang ini untuk yang mengetahui tetapan koplingnya yang di bawahnya ya penjelasannya. Nah ini ya, posisi 5,51 itu ya. Itu ada tetapan koplingnya ya 7 nilainya ya. Ya kan? Tetapan koplingnya 7,0 itu ya. Ya. Nah, seperti itu. Nah, sampai di sini yang lain bisa mengikuti. Mungkin bisa di stop share screen-nya, Mbak Dea. Barangkali dikasih kesempatan ke yang lain untuk mencoba. Nah, paham ya? Nah, sekarang ganti Pak Anang yang share. Ah, hilang.
Jadi tadi kan kita sampai di sini ya. Nah, ini ada beberapa yang mempengaruhi ya spektra daripada kok kenapa ada yang satu, kenapa ada yang terbelah gitu ya. Ini po- posisinya alasannya ada berbagai macam ya. Misalkan contohnya ini proton atau atom H yang tidak ekivalen ya. Misalnya yang di sini yang di tengahnya yang di tanda panah ini ya puncak protonnya ini terurai oleh tiga macam proton tetangga yang tidak ekivalen. Ada yang dia punya tetangga yang atom H yang warna merah, ya toh. Ada yang ungu, hanya ungu, dan ada yang H yang biru muda ini. Jadi ini artinya tidak ekivalen, tidak serupa. Begitu. Jadi geseran kimia dari proton-proton yang terkopling ya, yang kemudian terbelah itu kalau di ininya ya, dilihat dari peak puncak dari spektranya begitu ya, maka itu yang terkopling ya begitu ya, itu biasanya itu puncak tengahnya itu membesar, puncak pinggir mengecil ya begitu kan tadi kan. Nah, seperti itu biasanya gambarannya. Kemudian Anda bisa lihat di sini ya bagaimana perbedaan antara yang atom H yang ekivalen dan tidak ekivalen. Maksudnya dari ekivalen dan tidak ekivalen itu seperti ini. Ya, yang paling bawah kanan tidak ekivalen. Ada tiga atom H, gitu ya, yang berada posisinya trans, begitu ya, sehingga dia menyebabkan tidak ekivalen. Untuk yang posisinya di benzen, di sini ya, ini ya ekivalen, ya, seperti itu. Saya kira untuk malam ini cukup sekian ya. Eh, ini ada tugas buat kalian, latihan, ya. Anda mengidentifikasi, ya, menggunakan aplikasi ChemDraw tadi, ya. Anda gambar 5 senyawa ini, ya. Kemudian Anda tentukan posisi-posisi dari atom H-nya, ya. Dibuat tabel pergeseran kimia berapa, kemudian berapa atom H-nya, ya. Multisiplis multisiplitasnya itu dia singlet, doublet ataukah multiplet misalnya ya, atau triplet itu Anda kasih kolom seperti itu. Seperti yang dicontohkan di tabelnya Pak Anang ini, yang biru ini, ya tabel ini, ya. Ada pergeseran kimianya, ada multisiplisitas, ya jumlah atom hanya berapa dan kira-kira gugusnya itu gugusnya siapa, ya. Kemudian kasih kolom tetapan koplingnya, ya. Terus pergeseran kimianya ini yang secara teoritis, ya. Secara teoritis pergeseran kimianya ini miliknya siapa itu ditampilkan sebagai acuanmu, ya. Nanti dibuat tabel semacam ini yang warna biru ini, ya, tabelnya. Nanti kan muncul gambar sebelah kirinya itu seperti ini yang dicontohkan Pak Anang ini, tapi yang ambil dari aplikasi Cemdro-nya, ya seperti itu. Dari aplikasi Cemdro-nya aja. Ya. Kelompok aja ya ini ya.
Masing-masing kelas itu dibagi 5 kelompok. Kelas A punya 5 kelompok, kelas B punya 5 kelompok, kelas C punya 5 kelompok. Masing-masing kelompok silakan dibagi sesuai dengan senyawa kimianya ini, ya. Ada 5 NSAID, golongan NSAID di sini ya, asam mefenamate, natrium diklofenak, ibuprofen, paracetamol, dan selekoxib. Silakan masing-masing kelompok mengamati identifikasi HNMR-nya menggunakan jam draw. Ya, seperti itu sebagai latihan. Sampai di sini ada pertanyaan? Untuk tugasnya itu dikumpulkan apa dipresentasikan waktu pertemuan selanjutnya, Mbak? Dipresentasikan. Ya, nanti buat atau PPT singkat gitu ya dari masing-masing kelompok begitu ya yang menjelaskan terkait dari gambarnya dulu ya, gambarnya sama fenama, strukturnya, struktur molekulnya seperti apa ya. Kemudian peak atau spektra dari eh, senyawanya begitu ya. Kemudian tabelnya. Tabelnya itu di pergeseran kimia berapa, ini miliknya H, yang miliknya H siapa, begitu dari strukturnya masing-masing senyawa tadi, gitu ya, bisa dipahami, gitu. Nanti PPT-nya saya share supaya ada gambaran contoh pengerjaannya, ya. Jadi mesti melingkupi pertama ya tentu gambarnya dulu, mesti ada gambarnya sama penamaan itu satu. Ya. Kemudian urutannya daripada senyawa itu biasanya ada gitu ya. Kalau di tempat Pak Anang tadi kan sudah Pak Anang tanda itu angka C1-nya di mana sampai C9-nya ada di mana itu sudah Pak Anang tandai. Nah, itu besok itu tandai juga strukturnya itu. C1-nya ada di mana ya, seperti itu. Bisa itu ya dilihat dari bentuk dari strukturnya ya, dari gugus fungsi yang ada, berarti ini C-nya satu posisinya di mana? Sambil latihan mengingat kembali kimia organik sebelumnya. Ya. Baru yuk slide kedua ya, yaitu mengenai eh, apa namanya spektranya. Slide ketiga baru tabelnya. Nah, silakan seperti itu kira-kira buatnya. Terus dijelaskan ke teman-temannya nanti masing-masing menjelaskan. Terus diskusi kita. Ya, gitu aja ya. Dipresentasikan cepat paling itu presentasi itu 1 jam 5 kelompok bisa besok itu. Ya. Jadi minggu depan kita mempresentasikan HNMR dari masing-masing senyawa sesuai kelompoknya masing-masing. Ada lagi yang belum jelas dari tugasnya barangkali? Kalau sudah nggak ada pertanyaan, saya kira saya anggap sudah memahami semua ya. Nah, terus untuk jamnya, insya Allah masih bisa sesuai, sehingga kita bisa coba luring ya, sesuai jamnya. Mudah-mudahan minggu depan bisa sesuai jamnya ya. Bisa luring ya. Untuk kelas C sama A ya, kalau nggak salah yang Senin jam 7 itu ya. Iya, Bapak. Nah, baru Selasanya berarti yang B ya. Tetap di jam sesuai jamnya begitu nggak apa-apa. Insya Allah untuk minggu depan aman. Cukup materi malam ini, Mbak Dia? Boleh Cukup, saya Bapak. live? Boleh. Boleh, Cukup Pak. ya? Oke, saya mohon izin meninggalkan Zoom ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sukses selalu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima kasih, warahmatullahi Bapak. wabarakatuh. Terima kasih, Pak.